Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah model coaching alur Tirta yang telah saya laksanakan bersama rekan calon guru penggerak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabar di sana? Alhamdulillah sudah pulih kembali, Ibu. Sudah kembali sehat. Ya, alhamdulillah. Semoga di sana tidak kurang satu apapun dan semuanya sehat-sehat. Iya, Bu. Pak Yunus, Iya. dengar-dengar hari ini mau coaching ya? Iya, Bu. Sebentar sore, insya Allah saya akan melaksanakan coaching sebagai coach, Ibu. Oh, semoga berjalan lancar ya. Iya, Pak Bu. Yunus akan coaching. Pak Yunus tentu sudah mempersiapkan langkah-langkah. Langkah-langkah apa yang telah Pak Yunus siapkan? Iya, baik, Ibu. Untuk coaching sebentar, saya sudah mempersiapkan langkah-langkah coaching sesuai dengan alur Tirta, yakni mengidentifikasi tujuan dari coaching, kemudian tujuan tersebut itu disepakati bersama dengan coachingnya, kemudian setelah menetapkan tujuan dari pembicaraan, saya mengidentifikasi, memetakan situasi yang sedang dibicarakan, kemudian menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada sesi coaching tersebut. Setelah itu saya akan melakukan rencana aksi pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat nanti. Setelah itu saya akan membuat komitmen dari coachingnya dalam hal ini mencari solusi permasalahan dari coaching itu sendiri. Seperti itu, Ibu. Alhamdulillah. Langkah-langkah yang Bapak lakukan begitu mantap. Setelah langkah-langkah yang telah Pak persiapkan, kira-kira nanti saat praktek coaching, kompetensi apa yang ingin Pak gali dari seorang coachingnya? Iya, yang ingin saya gali dari coaching saya, yakni bagaimana kemampuan coaching tersebut untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, di mana saya hanya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kiranya mampu menggali ide-ide dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Ibu. Ya, hebat Pak Yunus. Semoga nanti saat melakukan praktek coaching berjalan dengan baik, sukses, dan Iya, Bu. bermanfaat. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Cukup sekian Pak Yunus. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Ibu Haryati bagaimana? Sehat-sehat, Ibu? Sehat, cuma Alhamdulillah. ada rasa surprise. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 6 dari Sulawesi Tengah akan melakukan praktik coaching di mana saya sebagai observer, kemudian ada Pak Yunus dari SMA Negeri Ampana, kemudian Pak Rusli Awali dari Ampana juga,
akan melakukan praktek coaching, Pak Yunus sebagai coach dan Pak Rusli sebagai coaching. Harapannya semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan mendapat manfaat. Nah, saya persilakan kepada bapak-bapak untuk melakukannya praktik coaching. Terima kasih. Terima kasih Ibu Haryati sebagai observer pada kegiatan coaching kami, di mana saya sebagai coach akan melakukan coaching kepada rekan CGP saya atas nama Pak Rusli Awali selaku coachingnya. Assalamualaikum Pak Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekanku Pak Yunus. Ya, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah masih dalam kondisi yang fit, yang sehat. Mohon maaf juga Pak Yunus, mengganggu Pak Yunus juga ini. Tidak apa-apa Pak. Ada yang bisa dibantu Pak? Ya, begini Pak Yunus, saya ini mau curhat tentang masalah saya. Ya, silakan Pak. Pak Yunus membantu untuk saya bisa keluar dari masalah ini. Dengan senang hati Pak. Apa yang Pak Uli mau ceritakan? Saya ingin mendapatkan solusi dengan komunikasi ini. Saya inginkan saya bisa mendapatkan solusi sehingga permasalahan yang saya hadapi ini sudah hilang lah. Ya. Begini Pak Yunus, beberapa hari yang lalu Ya. pengawas kami itu Bapak Rusdin itu mengunjungi sekolah kami. Ya. Dan memang jadwal untuk supervisi itu memang sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Cuman mungkin karena kesibukan saya juga di sekolah sehingga saya lupa bahwa hari itu ada jadwal supervisi di kelas saya. Kemudian ketika melakukan supervisi itu di kelas, saya dapat teguran dari Bapak pengawas. Itu yang jadi beban pikiran saya, karena saya dapat teguran dari Bapak pengawas. Menurut saya masalahnya sebenarnya tidak serius. Oh iya, baik Pak. Iya. Bagaimana Pak? Bagi saya anggap persoalan masalah ini tidak serius, tapi ketika saya jadi beban pikiran saya, ini yang mengganggu saya lagi. Iya. Iya, baik Pak Uli, kalau bisa saya menanggapi pembicaraannya Bapak ini, berarti masalah supervisi yang ternyata Pak Ruli ini lupa jadwalnya ya, sehingga mendapat teguran dari Pak Rusdi selaku pengawas. Seperti itu Pak ya? Iya, jadi begini saya ceritakan. Beliau ini pengawas ini saya kan lupa jadwal, tiba-tiba sudah berada di depan kelas. Termasuk persiapan saya ketika itu memang tidak siap, maksudnya sehingga saya ketika pengelolaan kelas saya tidak bisa. Dan tiba-tiba dia masuk, hingga segala persiapan saya, administrasi saya itu yang tidak siap, sehingga pengawas kelihatan marah. Kenapa? Karena saya saat itu mau menyampaikan pelajaran itu, salah satunya tidak menggunakan buku paket.
kemudian Ya. laptop saya juga saya tidak, sehingga pengawas tersebut sampai titik. Ya, seperti itu Pak Yun. Iya, baik Pak Uli. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Pak Uli inginkan di akhir percakapan nanti, Pak? Nah, ini sebenarnya sejujurnya saya sampaikan ke pengawas, memang selama ini memang sistem saya menyampaikan pelajaran itu menggunakan buku paket, kemudian mengambil informasi dari video pembelajaran, kemudian ada buku paket referensi yang lain. Nah, saat itu memang saya tidak siap, sehingga beliau tegur, beliau marah. Solusi saya, maksudnya yang saya inginkan ini, pertama, saya akan ceritakan ke dia bagaimana kesiapan saya tadi. Saya akan ketemu beliau, saya ceritakan bagaimana selama ini saya menggunakan buku, cuman kebetulan tadi saya lupa jadwal, saya tidak siap. Seperti itu. Tapi sebelum saya minta maaf ke dia, saya sampaikan dulu ke kepala sekolah berkaitan dengan masalah yang saya alami dalam kelas tadi. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak Uli, apakah sebelum kegiatan supervisi ini pengawas Pak Rusdi pernah menghubungi Pak Uli terlebih dahulu atau pernah berkomunikasi terlebih dahulu? Komunikasi pernah, waktu beberapa bulan lalu beliau kunjungi sekolah. Ya. Cuman memang jadwalnya itu sebenarnya sudah disampaikan ke guru masing-masing. Cuman kendalanya ya itu lupa. Hari itu ada jadwal supervisi di kelas saya. Ya. Mau tanya lagi nih Pak Uli, biasanya aktivitas Pak Uli di dalam pembelajaran di kelas, biasanya kan ada jadwal-jadwal yang Pak Uli akan lakukan di sekolah. Nah, kira jadwal-jadwal yang di sekolah itu bagaimana caranya Pak Uli bisa mengatur, sehingga apakah ada yang seperti bagaimana itu Pak? Ya, kalau persoalan jadwal itu memang hari Senin sampai hari Sabtu itu pembelajaran saya full, kecuali di hari Kamis itu memang ada pelajaran pendidikan agama dengan penjas. Setelah itu saya lanjut lagi Jumat Sabtu itu full lagi. Jadi memang full satu minggu itu katakanlah full, hanya hari Kamis itu, yang itu pun hari Kamis juga itu di saat saya tidak masuk, saya buat administrasi juga di ruangan kelas, di ruangan kantor. Bukan berarti bahwa saya tidak masuk, berarti saya hanya santai-santai saja. Tapi saya kalau tidak masuk kelas, saya tetap buat administrasi di kantor. Itu Pak. Iya, begitu Pak. Iya. Jadi begini Pak. Jadi dari permasalahan yang Pak Uli hadapi tadi, sehingga Pak Uli merasa takut ya untuk berkomitmen, untuk berkomunikasi lagi dengan Pak Rusdi, akibat dari Pak Uli lupa tentang jadwal supervisi. Tadi bagaimanakah itu Pak Uli penerapan pembelajarannya di kelas? Ya, penerapannya, ya tetap mengacu pada kurikulum 2013. Kebetulan kelas saya masih tetap menggunakan K13. Proses pembelajaran memang lancar-lancar saja, tetap menggunakan kemudian saya sampaikan dengan materi-materi pembelajaran dari video-video pembelajaran, kemudian ada referensi lain juga
dan memang Iya. aktif. Anak-anak memang suka, senang. Cuman memang hari itu saja saya tidak siap, tiba-tiba jadwal kunjungan sudah hari itu juga. Jadi solusi ini barangkali saya ke kepala sekolah menyampaikan, memohon maaf kalau memang ada laporan dari pengawas tadi dan itu memang saya akui, dan mungkin setelah dari kepala sekolah jalan terbaik saya harus ketemu beliau untuk meminta maaf juga karena memang saya sudah merasa salah memang. Seperti itu Pak. Iya. Iya, jadi saya mendengarkan tadi Pak Uli akan menghadap ke Pak Rusdin tadi ya, pengawas. Iya. Kira-kira rencana aksi apa lagi yang dapat Pak Uli lakukan nih? Bisa berbagi cerita dengan saya. Kira-kira apa aksi yang bisa Pak Uli lakukan dalam waktu dekat ini untuk agar yang tadi itu, agar jadwal supervisinya itu tidak terlupa? Apakah ada rencana yang Pak Uli akan lakukan dalam waktu dekat ini? Ya, memang ternyata jangan dianggap enteng. Saya pikir begitu. Memang setiap ada misalkan jadwal apa yang disampaikan itu harus memang tidak bisa dianggap remeh. Memang harus betul-betul kita siap. Nah, jangan sampai bisa terulang kembali. Itu saja. Insya Allah dengan kejadian ini bisa merubah saya untuk memperbaiki diri lagi sehingga ketika ada hal-hal yang seperti tadi kunjungan dari Bapak pengawas, jadi saya sudah siap, saya siap dan tidak ada teguran lagi dari beliau. Itu harapan saya. Saya sangat setuju Pak dengan rencananya Pak Uli yang Pak Uli katakan tadi bahwa harus betul-betul jadwal itu jangan sampai dilupakan Pak Uli ya. Kira-kira dari Pak Uli ada ide lain selain itu agar tidak ketinggalan jadwal istilahnya. Kira-kira ada ide yang lain lagi Pak? Satu ide itu hanyalah komunikasi, perlancar komunikasi itu saja. Kalau kita diskomunikasi ya sudah pasti ada masalah. Hanya harus komunikasi itu jalan dan lancar. Ya. Oke. Kira-kira butuh jangka waktu berapa lama ini untuk beradaptasi dengan disiplin waktu ini maksudnya Pak Uli ya? Iya. Kira-kira butuh berapa waktu ini Pak Uli untuk perubahan dalam diri Pak Uli? Ya, bagi saya insya Allah ya, dalam bulan ini kita sudah bisa laksanakan dan memang setiap manusia itu pasti punya persoalan, permasalahan. Jadi saya salah dan ke depan insya Allah tidak terulang lagi. Ya, jadi beberapa rencana tadi sudah Pak Uli sampaikan. Saya sangat sepakat sekali Pak Uli. Apalagi Pak Rusdin ini selaku pengawas ya, dan tim penilai di akhir semester nanti. Nah, kira-kira saya mau tahu nih Pak Uli, komitmen yang akan Pak Uli lakukan. Ya, komitmen saya untuk tetap menjalankan tugas saya selaku guru ini dan tetap menjadikan pembelajaran itu menyenangkan di kelas. Kemudian pelajaran yang saya lakukan di kelas itu harus fokus benar-benar berpihak kepada murid. Itu komitmen saya. Sehingga pembelajaran bagi anak-anak itu senang dengan pembelajaran dalam kelas. Iya, setuju sekali Pak Uli. Untuk di kelas, untuk komitmen pembelajaran tersebut, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Uli? Siapa saja yang bisa membantu? Dalam hal ini yang berperan itu dalam kelas biasanya petugas apa dulu namanya pengurus ya, pengurus kelas itu. Struktur pengurus kan ada ketua kelas, kemudian ada wakil ketua kelas. Itu mereka memang berperan dalam kelas. Ketika saya biasa lambat masuk, mereka sudah siap dengan buku. Kemudian biasa informasi lancar, Pak begini Pak. Jadi saya juga sampaikan harus begini. Jadi
komunikasi antar pengurus kelas itu jalan seperti biasa. Iya. Terima kasih nih Pak Uli. Terakhir Pak Uli, karena waktu cukup terbatas juga, kira-kira apa yang bisa Pak Uli ambil dari akhir percakapan kita ini? Rencana tindak lanjut Pak Uli terkait dengan pengawas tadi Pak Rusli. Memang tindak lanjut dari saya, kita memang harus benar-benar melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab, penuh disiplin dan tanggung jawab, sehingga pekerjaan kita yang kita laksanakan itu insya Allah berjalan dengan intinya saja kita harus laksanakan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Iya. Pak Uli, satu lagi, kalau saya boleh tahu dari tadi dari rencana yang Pak Uli sampaikan, kira-kira komunikasi dengan pengawas seperti apa yang Pak Uli akan lakukan dalam rencana tindak lanjut ini? Insya Allah saya akan berkunjung ke rumahnya beliau dan menyampaikan maksud kedatangan saya terkait dengan supervisi beliau saat itu kan. Saya akan menyampaikan permohonan maaf jika memang saya sudah membuat kesalahan ketika beliau mengunjungi kelas saya. Cuman dulu insya Allah juga permohonan maaf saya dikabulkan oleh beliau, dan saya akan berjanji tidak akan ulangi apa yang saya alami ketika beliau melakukan supervisi di kelas. Ya, baik. Terima kasih Pak Uli. Saya sangat menginspirasi, mengapresiasi apa yang telah Pak Uli sampaikan sebagai rencana tindak lanjut. Saya tunggu lagi kabarnya Pak Uli. Boleh? Oke. Terima kasih juga Pak Yunus sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saya Pak sudah sedikit ketika saya sudah ceritakan masalah ini kepada Pak Yunus. Semoga nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk anak-anak. Siap Pak. Hebat Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Uli. Semoga apa yang menjadi permasalahannya dapat teratasi, kemudian yang menjadi rencana tindak lanjutnya dapat dilaksanakan dengan baik. Saya tunggu hasilnya Pak. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Salam sehat juga Pak. Salam bahagia. Ya. Terima kasih Bapak-bapak hebat yang telah melakukan praktik coaching. Pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan refleksi saya terhadap apa yang telah Bapak lakukan dan saya saksikan. Izinkan saya menyampaikan refleksi ini bahwa sebelum kita melakukan praktik coaching ini, bahwa ada percakapan. Tadi Pak Yunus sudah menyampaikan langkah-langkah, dan langkah-langkah yang Pak rencanakan itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian Bapak telah mampu menggali kompetensi dari coachnya, yaitu Pak Rusli Awali, di mana Pak Rusli mampu menemukan solusinya, yaitu ingin disiplin waktu. Dalam hal ini, bila ada jadwal yang telah ditentukan, mencoba dilakukan dengan baik, jangan sampai terlewatkan. Dan Bapak juga telah memunculkan ide dari Pak Rusli, sehingga beliau mampu menemukan solusi agar dia bisa mencapai tujuannya dengan baik. Harapannya semoga kegiatan praktik ini bisa berkembang lagi dan bisa bermanfaat untuk anak-anak didik kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.